Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diego Cesar Nasution, salah satu peserta dari e-training HR Staff Batch 9. Kali ini saya akan menjawab dari hasil tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Manajemen SDM. Mau tahu jawaban saya seperti apa? Check it out. Oke, perusahaan kita PT 5 menit saja, yang bergerak di bidang retail, yaitu mereknya 5 menit, membutuhkan seorang web designer yang expert di bidangnya. Kualifikasi yang saya berikan yaitu: 1. Pria wanita, maksimal 35 tahun. 2. Lulusan IT dari lulusan universitas terkemuka. 3. Berpengalaman minimal 5 tahun di web designer. 4. Expert di bidang HTML, JavaScript, Photoshop, Illustrator, dan InDesign. 5. Memiliki NPWP. 6. Siap bergabung secepatnya. Siap. Yang kedua adalah membuat draft PKWT untuk sang kandidat yang sudah terpilih. Bagaimana draft PKWT yang sudah saya buat? Berikut penjelasannya. Kandidat yang terpilih, kami berikan kontrak sebanyak 10 bulan yang terhitung per tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Mei 2023 dengan penawaran gaji yaitu upah pokok 10 juta, kemudian tunjangan jabatan 3 juta, dan tunjangan harian 20.000 per hari. Kandidat juga dituntut untuk bekerja sebanyak 40 jam dalam seminggu, yang dimana dibagi menjadi 5 hari, dan per hari adalah menjadi 8 jam, yaitu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan masing-masing hari memiliki jam istirahat yaitu sebanyak 1 jam. Apa yang harus dilakukan kandidat? 1 bulan pertama, kandidat diberikan waktu untuk orientasi. 3 bulan selanjutnya, kandidat membuat website. Di bulan kelima, selama 3 bulan, kandidat harus melakukan testing dan running untuk kelancaran pengoperasian website tersebut. 3 bulan terakhir, kandidat harus melakukan maintenance kepada website yang telah ia buat. Tugas yang ketiga yaitu membuat perhitungan upah dan pajak penghasilan 21 untuk sang kandidat web designer. Upah pokok yang diberikan yaitu sebesar 10 juta rupiah, kemudian tunjangan jabatan sebesar 3 juta rupiah, dan yang terakhir adalah tunjangan harian yaitu sebesar 20.000 rupiah per hari. Penghasilan bruto yang didapatkan oleh kandidat web designer yaitu sebesar 13.854.000. Dari mana ia dapatkan? Dari tambahan yaitu berupa jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24%, yaitu sebesar 24.000, kemudian jaminan kematian 0,3% yaitu 30.000, dan BPJS Kesehatan yang dibayar oleh perusahaan sebesar 4% yaitu 400.000. Sementara itu, penghasilan neto atau bersih yang akan masuk ke dalam saku kandidat langsung yaitu sebesar 12.861.300. Kenapa demikian? Karena dari penghasilan bruto yang telah didapat oleh kandidat tersebut dilakukan pengurangan, yaitu berupa pengurangan biaya jabatan sebanyak 5%, yaitu sebesar 692.700, dan kemudian jaminan hari tua sebesar 2%, yaitu 200.000, dan jaminan pensiun sebanyak 1%, yaitu 100.000, dengan total pengurangan 992.700. Jadi penghasilan bruto 13.854.000 dikurang 992.700 menjadi penghasilan bersih untuk kandidat 12.861.300 rupiah. Kemudian sang kandidat mendapatkan potongan pajak penghasilan 21 yaitu sebesar 5% dikarenakan penghasilan kena pajaknya
yaitu di angka 23.167.000, masih di range antara 0 sampai 60 juta untuk pajak penghasilan 21. Kemudian untuk penghasilan kandidat selama bulan Juli 2022, yaitu 1 bulan kandidat bekerja dengan upah 1 bulan 10 juta dan tunjangan jabatan 1 bulan 3 juta serta tunjangan harian 20.000 per hari yang jika dikalkulasikan adalah sebesar Rp400.000, mengalami potongan dari iuran BPJS 2% sebesar 200.000, iuran pensiun 1% sebesar 100.000, dan iuran BPJS Kesehatan sebesar 1% yaitu 100.000. Jadi jika dikalkulasikan, sang kandidat mendapatkan take home pay sebesar 13 juta. Tugas keempat yaitu membuat program pelatihan dan pengembangan untuk sales operation ketiga toko berupa pelatihan daring atau online. Bagaimana? Ini dia. Ketiga toko sama-sama diberikan pelatihan seputar daring dan online, yang dimana tidak ada yang berbeda, cukup satu pelatihan dan pengembangan yang saya berikan, yaitu program pemasaran digital dan sosial media, yang dimana fungsinya adalah memberikan mentoring kepada karyawan untuk ketiga toko ini, yaitu berupa mentoring teknik pemasaran secara digital, khususnya melalui website perusahaan yang telah dibuat oleh web designer, dan juga melalui sosial media, yaitu sosial media perusahaan berupa Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp, dan bekerjasama dengan berbagai startup berupa Shopee misalnya, ataupun Tokopedia, dan juga beberapa startup lainnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Manajemen SDM. Saya harap memuaskan tentunya, dan juga saya harap jawaban dari saya bisa memberikan nilai yang lebih baik, bisa memberikan nilai yang cukup untuk diri saya sebagai HR staff di lingkungan pekerjaan yang cukup kompetitif saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.